Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peter Kanes Pradana, NIM 2001110094, Prodi Manajemen, kelas reguler A5. Baiklah, di sini saya akan membahas negara maju dan negara berkembang. Baiklah, yang pertama yang kita bahas yaitu negara maju. Beragam negara maju di dunia ini mempunyai kultur, budaya, dan bahasa tersendiri, maupun dari segi sosial ataupun dari segi ekonomi. Negara-negara memiliki keanekaragaman yang membuat masing-masing negara menjadi negara yang unik maupun ciri khasnya tersendiri. Pada dasarnya, pembagian suatu negara dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu negara keterbelakangan atau negara maju dan negara berkembang. Memang tidaklah mudah mengetahui apakah negara tersebut masuk ke dalam negara maju atau negara berkembang. Dibutuhkan sangat banyak indikator atau syarat yang tidak bisa dimiliki suatu negara, karena negara kaya saja belum masuk dalam kategori maju, dikarenakan ada beberapa syarat yang tidak bisa dipenuhi, seperti kemajuan bidang teknologi, kemajuan bidang ekonomi, dan kondisi sosial politik. Contoh negara maju mempunyai istilah-istilah khusus dan tidak seperti negara berkembang yang disematkan kepada negara yang memiliki ekonomi yang merata, serta hidup yang relatif tinggi di sektor teknologi. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara maju adalah negara yang mempunyai kualitas hidup dan kesejahteraan tingkat tinggi. Negara maju biasanya memiliki pendapatan nasional bruto atau PNB per kapital tinggi. Negara maju memiliki angka pertumbuhan penduduk relatif rendah, tingkat kematian itu pun sangat rendah. Hal ini dikarenakan tingkat kemajuan di bidang kedokteran. Angka usia harapan hidup biasanya tinggi dan diimbangi dengan adanya angka ketergantungan pasien terhadap anaknya yang rendah. Sebagian besar penduduk di negara maju dapat membaca dan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan majunya pembangunan sosial di negara maju ialah adanya sosial yang melindungi risiko kehilangan pendapatan seperti kecelakaan kerja, sakit, hamil, cacat, pengangguran, dan masa tua. Hampir setengah dari PNB digunakan untuk membiayai berbagai pelayanan sosial dan kesejahteraan sosial. Adapun ciri-ciri negara maju yang pertama adalah lingkungan fisik. Negara-negara maju umumnya memiliki wilayah yang sangat luas, contohnya seperti negara Amerika Serikat, Australia, dan Kanada, didukung oleh karena faktor lingkungan fisik dan yang sangat menguntungkan bagi suatu negara tersebut. SDA di negara maju rata-rata mengelola bermanfaat seperti tambang, emas, dan yang lainnya. Negara maju mampu mengembangkan wilayah pantai menjadi pelabuhan strategis yang menopang adanya kegiatan industri dan perdagangan luar negeri. Dalam pemanfaatan tersebut, negara maju telah memanfaatkan sumber energi alternatif, contohnya tenaga listrik dan air terjun, sungai, dan sebagainya. Yang kedua, di segi ekonomi, contohnya dari negara maju memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan berbeda dengan negara berkembang. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor industri dan jasa, sehingga memiliki tingkat penduduk berkapital tinggi, serta di industri SDA sektor pertanian yang berkualitas minyak dan juga emas. Dan yang ketiga, kualitas penduduk. Kualitas penduduk sangatlah menentukan maju atau berkembangnya suatu negara. Kualitas penduduk dapat diukur melalui tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan atau pendapatan per kapital. Dan yang keempat, segi pendidikan. Contoh negara maju pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yang ditandai dengan perkembangannya penguasaan yang maju dengan pesat dan berbeda dengan negara berkembang. Karena telah menguasai perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, maka manusia di negara maju relatif lebih cerdas dan memiliki kreativitas yang tinggi, hingga negara maju mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang sehingga menjadi negara yang modern. Selanjutnya, kita akan membahas 5 negara maju. Yang pertama adalah Amerika Serikat, negara yang mempunyai sebutan adidaya yang memiliki
Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat berhasil membangun pencapaian dalam kesejahteraan hidup yang merata bagi penduduk dan lebih mengutamakan jasa dan sektor industri dalam perekonomiannya. Negara adidaya ini atau Amerika Serikat memiliki 50 negara bagian. Amerika Serikat mempunyai kebudayaan yang bermutu tinggi. Amerika melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh ilmuwan, sastrawan, pemikiran, pemusik, dan yang lain-lain. Dalam pengetahuan yang tinggi, Amerika Serikat bisa mendeteksi bumi yang berguna untuk teknologi dan pengembangan pengetahuan. Di tingkat dunia, Amerika Serikat memiliki banyak prestasi dalam berbagai cabang olahraga seperti basket, tenis lapangan, tinju, renang, dan atletik. Penduduk asli di negara Amerika Serikat adalah bangsa Eskimo dan Indian, yang termasuk ke dalam bangsa Mongol. Sebagian besar dari penduduk Amerika Serikat memiliki agama Protestan. Bahasa nasional yang wajib digunakan oleh negara Amerika Serikat adalah bahasa Amerika Serikat. Dilaksanakan dari umur 16 sampai 18 tahun, lama pendidikan dasar 12 tahun di Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara republik yang mempunyai parlemen bikameral. Kekuasaan tertinggi Amerika Serikat dipegang oleh Kongres, terdiri atas Senate beranggotaan wakil negara bagian dari House of Representatives, wakil-wakil yang dipilih oleh negara bagian. Kekuasaan eksklusif atau presiden dipilih 4 tahun sekali di negara Amerika Serikat. Selanjutnya, negara maju Jepang. Negara yang memiliki julukan sebagai negara sakura karena banyak ditumbuhi bunga sakura yang bermekaran dengan indahnya. Negara yang dijuluki sebagai negara sakura karena banyak ditumbuhi bunga sakura yang bermekaran dengan keindahannya. Penduduk asli Jepang yaitu bangsa Ainu, dan sebagian besar penduduk Ainu bertempat di Pulau Hokkaido. Agama di negara Jepang juga ilham bagi kebudayaan sebagian besar masyarakat, di antaranya drama tari, kabuki, seni merangkai bunga, dan seni bonsai. Jepang merupakan salah satu negara industri terbesar di dunia Asia yang ditunjang dari teknologi dan ilmu pengetahuan serta disiplin yang tinggi dari penduduk Jepang. Yang selanjutnya, Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara Asia Timur yang meliputi bagian selatan semenjang Korea. Di sebelah Korea Utara berbatasan dengan Korea Selatan, di mana keduanya pernah bersatu sampai 1948. Akhir Perang Dunia Kedua ditandai dengan kekalahan pasukan Jepang di Pasifik, tidak menghasilkan negara di dunia langsung kondusif, dan salah satunya adalah negara Korea. Dulu dikenal sebagai Korea, tapi negara Korea terbagi menjadi dua, yaitu negara Utara dan Korea Selatan. Korea Selatan disokong oleh negara Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara disokong oleh Uni Soviet. Konflik yang terjadi di Korea Utara dan Selatan masih terjadi sampai saat ini, karena kesepakatan damai di antara kedua negara ini belum terlaksanakan. Korea Selatan terbentuk republik sementara seperti negara yang menganut paham demokrasi. Di dalamnya Korea Selatan membagi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden berdasarkan hasil akhir dari pemilu dan mempunyai masa jabatan selama 5 tahun dibantu menteri. Perdana Menteri ditunjuk presiden dengan persetujuan oleh Dewan Perwakilan. Negara Korea Selatan memiliki urutan dalam pasar ekonomi nomor 15. Salah satu macan Asia Timur, negara Korea Selatan telah mencapai ekspor impor yang sangat memukau. Negara Korea Selatan menganut sistem pemerintahan sentralistik
di mana kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk pendidikan harus didapatkan persetujuan badan legislatif daerah. Jenjang pendidikan di Korea Selatan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sekolah dasar, yang kedua sekolah menengah, yang ketiga sekolah menengah atas, dan yang keempat perguruan tinggi. Pendidikan di negara Korea Selatan cukup membanggakan di dunia. Bahkan teknologi pada pendidikan di negara juga dikembangkan sampai keseluruhan daratan Korea dengan membangun jaringan internet yang berkecepatan tinggi. Negara ini terkenal dengan budayanya yang mendunia. Banyak sekali artis-artis boyband atau girl band dunia yang berasal dari Korea Selatan. Selain itu, Korea Selatan termasuk salah satu negara maju karena salah satu negara industri terbesar di dunia. Di Korea Selatan, terdapat adanya berbagai perusahaan industri terkenal seperti KIA, Samsung, dan LG. Ya, selanjutnya, yang keempat, Prancis. Sebuah negara yang terletak di Eropa Barat berbatasan dengan Teluk Biscaye di sebelah barat selatan Inggris, di utara Belgia, Jerman dan Swiss, di timur Spanyol, Andorra, Maroko dan Laut Tengah di selatan, serta Italia di tenggara. Prancis terkenal dengan adibusanya fashion, anggur, musik, roti, kereta api super cepat DGP, dan resort-resortinya dipegang Alpen dekat dengan perbatasan Swiss. Orang Prancis juga sangat bangga dengan adanya bahasanya, sehingga mereka hampir tidak mau berbahasa asing lain di negaranya, yaitu Prancis. Prancis merupakan salah satu dari 3 negara penghasil produk pertanian terbesar di Uni Eropa bersama Inggris dan Jerman. Pertanian di negara Prancis kebanyakan adalah berupa petani gandum dan bit gula. Kebunan apel yang berada di daerah Brittany dan Normandia. Daerah tersebut menghasilkan sebuah minuman sari apel dan pir yang disebut cider. Tidak sedikit yang memelihara binatang ternak seperti biri-biri dan lembu. Daerah Roquefort yang menghasilkan kayu, mentega, dan susu. Industri negara Prancis maju dengan pesat karena adanya sumber tenaga yang berfungsi sebagai tenaga listrik dan banyak juga tenaga ahli dan modal yang cukup besar. Bahasa nasional negara Prancis adalah bahasa Prancis. Penduduk negara Prancis memeluk agama Calvinisi, Katolik Roma, dan Baptis, dan agama yang lain hanya sedikit di negara Prancis. Prancis adalah negara republik yang dipimpin oleh presiden. Presiden mempunyai masa jabatan atau masa bakti selama 7 tahun. Pemerintah Prancis dijabat oleh seorang Perdana Menteri. Terus yang kelima Selandia Baru. Selandia Baru yang berarti tanah awan putih panjang. Dalam bahasa Maori disebut Aotearoa. Adalah sebuah kepulauan di barat daya Samudra Pasifik di tenggara Australia. Negara ini terdiri dari di pulau utama dan beberapa pulau kecil lainnya. Selandia Baru menggunakan sistem pemerintah monarki konstitusional yang mengakui Ratu Bernice Raya sebagai kepala negaranya dan Perdana Menteri sebagai pemerintahnya. Gubernur atau jenderal yang menjadi wakil Ratu Britania Raya sebagai penasehat Perdana Menteri. Ekonomi Selandia Baru memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selandia Baru bertanggung jawab atas negara pemerintah sendiri kepulauan Cook dan Niue serta mengatur Tokelau dan Dependensi Rosa. Selanjutnya, pengertian negara berkembang. Negara berkembang merupakan negara yang tingkat pendapatan per kapitanya cukup rendah bahkan kekurangan. Hal ini terjadi dikarenakan negara berkembang terus ingin maju membangun negaranya dan terus-menerus meningkat kualitas hidupnya.
Meskipun kadang terkendala dengan adanya beberapa faktor seperti baik bencana alam, perang politik ataupun sejenisnya yang mengakibatkan hancurnya negara berkembang tersebut. Kelompok negara berkembang memiliki pembangunan sosial terbelakang yang tampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti rendahnya usia harapan hidup hanya mencapai 50 tahun, tingginya tingkat kematian bayi dan anak 180 sampai 1000. Di samping itu juga ditandai dengan adanya jumlah penduduk yang besar dan tingginya angka pertumbuhan penduduk, disebabkan oleh kurang sadarnya penduduk untuk melaksanakan program keluarga berencana atau KB, dan tingkat angka migrasi internal. Ciri-ciri negara berkembang yang pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik suatu negara berkaitan dengan letak geografis. Negara yang termasuk negara berkembang yang terletak di wilayah tropis memiliki kondisi fisik yang berbeda dengan wilayah di subtropis. Perbedaan kondisi lingkungan fisik mengakibatkan perbedaan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Yang kedua, segi ekonomi. Jika dilihat dari ekonomi, maka negara-negara berkembang pertumbuhan ekonominya lambat. Penduduk masih mengandalkan perekonomian di sektor pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan, penduduk di negara masih sangat tergantung pada sumber daya alam yang tersedia. Yang ketiga, kualitas penduduk. Kualitas penduduk di negara berkembang umumnya masih rendah. Selain itu, kualitas penduduk di negara berkembang bisa menjadi paling rendah. Rendahnya angka pendapatan per kapita, rendahnya tingkat kesehatan yang ditandai dengan banyaknya kasus gizi buruk, dan tingginya angka kematian bayi. Seterusnya dan selanjutnya yang keempat, segi pendidikan. Dibandingkan dengan negara maju, pendidikan negara berkembang masih sangat tertinggal jauh. Akibatnya, penguasaan daripada teknologi dan ilmu di suatu negara berkembang masih sangatlah rendah. Hal ini disayangkan mengingat terkadang banyak anak pintar dan bisa menemukan macam penemuan di negara berkembang. Contoh negara berkembang. Setelah contoh dari negara maju, dan kami akan memberikan contoh dari negara berkembang. Yang pertama adalah Indonesia. Salah satu contoh negara berkembang yaitu negara Indonesia. Nusantara merupakan negara perkembangan yang terletak di Asia Tenggara. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Letak Indonesia berada pada titik koordinat 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Secara geografis, letak wilayah Indonesia terletak di antara dua benua dan di dua samudra. Hal ini menunjukkan Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis. Sebagian besar proporsi penduduk Indonesia berada pada bidang pertanian, yaitu sebesar 44,5% dari jumlah total penduduk. Walaupun bidang pertanian besar dalam menyerap tenaga kerja, akan tetapi hanya mampu menyumbang sekitar 17,4 dari produk domestik bruto Indonesia. Pemerintah Indonesia berbentuk republik yang dipimpin oleh presiden dan mempunyai masa jabatan 5 tahun sekali dalam pemilu. Negara Indonesia dilihat dari politik dan pemerintahnya, maka menjalankan sistem presidensial multipartai yang demokrasi sampai seperti negara-negara lainnya yang ada di dunia sistem politik. Indonesia berdasarkan pada asas trias politik, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa pemerintah pusat maupun daerah wajib mengalokasikan anggaran sebesar 20% untuk pendidikan di luar gaji maupun dinas. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup stabil, belum bisa dirasakan secara penuh atau merata karena tidak sedikit warga negara Indonesia yang masih berada di wilayah garis kemiskinan. Kebanyakan orang Indonesia memeluk agama Islam hingga mencapai 85% dari total jumlah penduduk. Selanjutnya yang kedua, India. Republik India merupakan negara yang terletak di Asia Selatan yang berupa wilayah Semenanjung India diapit oleh Teluk Benggala serta Arab disebut di sebelah barat
India mendapat julukan anak benua Asia. Hal ini dikarenakan oleh luasnya wilayah yang dimiliki oleh negara India. Luas negara tersebut mencapai 327.590 km persegi. India merupakan salah satu negara berkembang karena kehidupan perekonomiannya sangat tergantung pada sektor pertanian. Hal ini selaras dengan mayoritas penduduk India yang berprofesi sebagai petani. Untuk meningkatkan produk pertaniannya, maka pada tahun 1960 India melakukan revolusi hijau. Revolusi ini bertujuan untuk meningkatkan produk pertanian dengan cara menggunakan bibit jenis unggul di bidang pertanian. Lahan pertanian sebagian besar dimanfaatkan untuk ditanam bahan pangan. India juga tercatat sebagai penghasil lada nomor 1 di dunia. Yang ketiga, Meksiko. Meksiko merupakan salah satu contoh negara berkembang. Kesatuan negara-negara Meksiko atau yang kita kenal dengan nama Meksiko, dan negara ini terletak di daerah Amerika Utara. Meksiko merupakan negara ketiga terbesar di daerah Amerika Latin dan juga sebagian penuturan bahasa Spanyol terbesar di dunia. Nama Meksiko diambil dari nama ibu kota yang berasal dari ibu kota kuno yaitu Aztec. Sejak Perang Dunia Kedua, Meksiko telah mengubah tumpuan ekonomi berdasarkan pada sektor pertanian menjadi sektor pertambangan. Meksiko sangat kaya akan minyak bumi dan menjadi negara penghasil minyak bumi terbesar nomor 10 di dunia. Antara dasawarsa 40-an dan 80-an, Meksiko mengalami pertumbuhan dari sektor ekonomi yang sangat pesat, akan tetapi kemudian negara ini ambruk karena pinjamannya yang terlalu besar. Di tahun periode 90-an, negara mulai pulih kembali karena mengikuti NAFTA. Saat ini, pemerintah dari Meksiko yang sudah mengalami tumpuan ekonomi negara dari bidang pertambangan menjadi fokus pada industri ringan dan ekspor, dan sektor pariwisata juga menjadi salah satu sumber ekonomi yang semakin penting. Dan yang keempat, Brazil. Brazil merupakan negara terluas yang ada di benua Amerika Latin. Brazil berbatasan dengan pegunungan Andes di sebelah barat dan Samudra Atlantis di sebelah timur. Brazil juga tercatat sebagai negara paling banyak penduduk di kawasan tersebut. Sebagian besar koloni Portugal, sebagai bekas koloni Portugal, maka bahasa resmi negara Brazil ialah bahasa Portugis. Bahasa Portugis dipakai oleh hampir semua masyarakat. Hal ini tentu sangat berbeda dari sebagian besar negara Amerika Latin yang mempunyai bahasa Spanyol. Bahasa Portugis adalah satu-satunya bahasa yang dipelajari di sekolah serta menjadi bahasa resmi pemerintah. Nama Brazil sendiri diambil dari sebuah nama kayu yaitu kayu Brazil, sejenis kayu lokal di sana. Brazil juga tercatat sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia. Yang terakhir, 5, Rusia. Contoh negara berkembang selanjutnya adalah Rusia. Rusia adalah negara terbesar yang ada di bumi. Mereka memiliki luas dari Eropa hingga Selat Bering berbatasan Alaska. Rusia merupakan negara terbesar di dunia yang berada di dua benua. Rusia adalah negara yang menggunakan bentuk federal semi presidensial yang kepala negaranya adalah presiden dan pemerintahnya dikepalai oleh perdana menteri. Negara federasi Rusia ini terbentuk oleh bubarnya Uni Soviet tahun 1991. Bubarnya Uni Soviet ditandai dengan berpisahnya beberapa negara bagian Uni Soviet menjadi negara yang berdaulat sendiri. Rusia melanjutkan status hukum dan penerus dari Uni Soviet yang merupakan negara bagian terbesar. Ibu kota Rusia adalah kota Moskow. Rusia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah seperti gas, logam, minyak bumi, dan kayu. Jaraknya lebih dari 8.000 km membentang dari barat ke timur. Selain itu, wilayah Rusia mencapai 10% permukaan tanah yang ada di planet ini. Ekonomi negara ini sebagian besar dikontrol oleh pemerintah pada tahun 1960.
ketika komunisme menguasai Rusia, negara menguasai dan memiliki sumber ekonomi mulai dari tanah, perusahaan, dan juga sumber daya alam. Instansi pemerintah memutuskan barang apa saja yang akan diproduksi, siapa saja yang memproduksinya, serta jumlah yang dibutuhkan. Kebijakan tersebut membentuk Rusia mengubah sektor tumpuan ekonomi negara dari bidang ekonomi menuju bidang industri. Namun, ketika tahun 1991, saat ekonomi Rusia jatuh bersama runtuhnya Uni Soviet, mata uang rubel Rusia juga mengalami penurunan yang sangat tajam. Sejak tahun 1991, ekonomi Rusia telah mengalami transisi yang sangat sulit. Rusia mulai bergerak dari ekonomi yang dikuasai negara menjadi kepemilikan atas nama pribadi. Pada tahun 1998, Rusia juga mengalami krisis keuangan yang parah seperti halnya Indonesia. Kini ekonomi Rusia sudah mulai stabil dan bergerak semakin baik. Hampir semua negara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Namun, tak semua diberkati kekayaan alam yang melimpah seperti Indonesia. Indonesia hampir memiliki segalanya. Kekayaan alam yang ada di lautan dan daratan Indonesia memang tak terbatas. Namun semuanya tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Tidak ada atau kurangnya sumber daya alam menjadikan suatu negara harus mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan serta menunjang perekonomian negara. Semakin minim sumber daya alam, biasanya semakin besar bahan yang harus diimpor. Dengan kata lain, negara yang tidak memiliki sumber daya alam harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk mengimpor sumber daya alam mentah dari negara lain. Sekilas, kenyataan itu tentu terdengar menyulitkan. Faktanya, Indonesia yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat kaya saja masih menghadapi berbagai masalah, khususnya dalam hal ekonomi. Bagaimana dengan negara-negara lain yang tidak atau hanya sedikit memiliki sumber daya alam? Berikut adalah 5 negara maju yang ternyata tak memiliki sumber daya alam. Namun bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan tekan like jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Satu, Belgia. Dihimpit oleh negara-negara berkekuatan ekonomi tinggi seperti Jerman, Prancis, dan Inggris tidak memberikan banyak kesempatan kepada Belgia untuk membangun basis manufaktur yang kuat. Belgia juga merupakan negara dengan minim kekayaan alam dan harus mengimpor bahan baku mentah atau setengah jadi yang kemudian diolah untuk ekspor. Satu-satunya sumber daya alam yang dimiliki Belgia adalah batu bara. Untuk bahan-bahan baku mentah, Belgia sangat bergantung pada impor dari negara lain. Sehingga, Belgia pun sangat riskan terkena dampak kenaikan harga pasar dan komoditas global. Meski begitu, Belgia berhasil menjadi salah satu negara maju dalam hal ekonomi. Negara ini mengekspor mesin dan peralatan, bahan kimia, berlian yang telah diolah, produk logam, sampai makanan. Dua, Italia. Italia tercatat mengimpor 99,7% bahan bakar padat, 92,5% minyak, dan 91,2% gas alam. Fakta itu sudah cukup menjelaskan bagaimana kondisi alam Italia secara keseluruhan. Sumber daya alam Italia memang bisa dibilang sangat terbatas, sehingga kebutuhan bahan-bahan baku harus mengandalkan impor. Italia bahkan termasuk sedikit memiliki gedung tinggi pencakar langit seperti yang biasa ada di negara-negara maju. Tapi Italia termasuk negara maju, dengan tingkat perekonomian yang besar, bahkan terkemuka di dunia. Negara ini mengekspor produk-produk teknik, tekstil, pakaian, mesin, otomotif, peralatan transportasi, bahan kimia, logam halus, sampai barang-barang mewah.
Italia juga termasuk salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Tiga, Jepang. Wilayah Jepang memiliki banyak pegunungan, serta gunung-gunung api yang masih aktif. Jepang juga cukup rentan dilanda bencana seperti gempa bumi dan lainnya. Dari sisi alam, bisa dibilang Jepang adalah negeri yang kurang beruntung. Negara ini memang memiliki sumber daya alam, tapi jumlahnya sangat terbatas dan tidak memadai untuk menopang pertumbuhan ekonomi negara dan jumlah penduduk yang cukup besar. Karenanya, untuk kebutuhan bahan baku, Jepang sangat bergantung pada impor luar negeri. Hebatnya, meski menghadapi masalah seperti itu pun, Jepang mampu membuktikan diri sebagai negara maju dan sangat hebat dalam teknologi. Jepang mengekspor banyak hasil usaha mereka ke berbagai negara, mulai dari komputer, mobil, tembaga, besi, semikonduktor, dan lain-lain. Produk-produk elektronik mereka juga masuk ke miliaran rumah penduduk di berbagai belahan dunia. Empat, Korea Selatan. Korea Utara memang memiliki kandungan alam yang kaya berupa mineral. Namun, Korea Selatan tidak memiliki keberuntungan yang sama. Sumber daya alam di Korea Selatan bisa dibilang sangat terbatas. Karenanya, sebagaimana Jepang, Korea Selatan juga sangat bergantung pada bahan-bahan yang diimpor dari luar negeri untuk menopang industri dalam negeri dan kebutuhan penduduk yang besar. Kebangkitan Korea Selatan dalam industri dimulai pada era 1960-an. Selain terkenal sebagai negeri ginseng, Korea Selatan juga terkenal sebagai negara pengekspor peralatan komunikasi nirkabel, komputer, baja, kapal, semikonduktor, otomotif, petrokimia, sampai barang-barang elektronik canggih. Saat ini, Korea Selatan telah menjadi salah satu negara yang terus berkembang dengan perekonomian yang besar. Lima, Singapura. Dalam hal kekayaan alam, bisa dibilang Singapura tidak ada apa-apanya dibandingkan Indonesia. Dalam hal luas wilayah, Singapura hanya setara dengan salah satu kota besar di Indonesia. Tapi dalam hal kemajuan negara dan tingkat ekonomi, Indonesia kalah telak jika dibandingkan Singapura. Singapura tidak memiliki kekayaan alam yang bisa diandalkan. Bahkan, negeri itu pernah sampai mengimpor air dari Malaysia untuk memenuhi kebutuhan penduduk di sana. Tetapi meski begitu, Singapura menjadi negara maju dengan perekonomian yang makmur. Singapura mengekspor makanan dan minuman, obat-obatan, bahan kimia, dan minyak halus. Sebanyak 48% ekspor Singapura merupakan barang hasil olahan ulang yang kemudian dijual keluar atau ekspor. Singapura juga memiliki kontribusi sebesar 10% dalam produksi semikonduktor di dunia. Nah, itulah 5 negara maju yang tak memiliki sumber daya alam. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.